Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak sekalian, puji nama Tuhan. Pagi hari ini bertemu lagi dengan Miss Santi di Devotion as a Kristen Terang Bangsa. Tentunya kita mengucap syukur karena kita tahu Tuhan pelihara kita dari mulai malam hari hingga sampai pagi ini. Hari ini kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk siapkan hatimu untuk kita datang kepada Tuhan. Bunga bakul
pagi anak-anak, senang sekali pagi hari ini bisa ketemu lagi ya sama Miss Sandra. Miss Sandra pagi hari ini mau membagikan devotion. Tapi sebelum kita mendengarkan devotion, kita mau berdoa bersama dulu ya anak-anak. Yuk semuanya lipat tangan kalian dan tutup mata kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam tadi Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami semua dapat bangun dengan keadaan yang baik dan sehat Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan devotion-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, boleh dibuka matanya. Pagi hari ini Miss Sandra mau cerita. Nah, ceritanya ini adalah salah satu cerita yang diceritakan oleh Tuhan Yesus juga loh anak-anak. Kalian dengarkan baik-baik ya. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar ya, di sini ada dua dataran anak-anak. Yang pertama daratannya ini dia terdiri dari pasir ya anak-anak. Sedangkan yang kedua itu datarannya itu ada batu-batuannya. Seperti yang kalian tahu kalau batu-batuan itu kuat dan juga keras. Nah, ceritanya ada dua orang yang mau membangun rumah. Nah, orang yang pertama itu membangun rumahnya di atas pasir. Sedangkan orang yang kedua, dia membangun rumahnya di atas batu-batuan yang kuat dan kokoh ya anak-anak. Nah, kita lihat ya rumahnya jadi seperti apa ya. Nih anak-anak. Tada! Rumahnya sih kelihatannya oke ya. Bagus dan indah. Tapi yang satu didirikannya di atas pasir. Sedangkan yang satu lagi didirikannya di atas batu yang kuat dan kokoh ya anak-anak. Nah awalnya kedua rumah ini baik-baik saja. Tapi tiba-tiba ada hujan besar anak-anak. Hujan ini sangat deras dan terjadi selama beberapa hari. Selain hujan yang deras, nah ada angin juga anak-anak. Anginnya sangat besar sekali. Dan anginnya ini kenceng banget anak-anak. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi setelah hujan dan angin ini menerpa kedua rumah tersebut? Nah, kita bisa lihat. Yang pertama kita lihat adalah rumah yang didirikan di atas pasir. Wow, anak-anak, boom. Rumah yang didirikan di atas pasir itu tidak kuat anak-anak. Dia roboh, rusak. Kenapa? Karena pasirnya terbawa oleh air. Dan kemudian rumahnya jadinya roboh deh, jadinya rusak. Berbeda dengan rumah yang didirikan di atas batu. Kita lihat ya. Nah, tada! Rumah yang didirikan di atas batu ini dia tetap kokoh, tetap teguh, tetap kuat anak-anak. Karena batu itu tidak bisa dihancurkan atau tidak terbawa oleh air. Nah, Tuhan Yesus itu mau kita seperti rumah yang didirikan di atas batu ini anak-anak. Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita supaya kita tetap teguh, tetap kuat anak-anak seperti rumah yang didirikan di atas batu. Nah, gimana sih Miss caranya? Caranya adalah kalian harus mengasihi. Kamu harus mengasihi orang lain seperti Allah mengasihi kita. Dan kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Karena semua orang itu berharga di mata Allah. Nah, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling menolong. Itu adalah cara bagaimana supaya kita dapat hidup teguh, supaya kita dapat hidup kuat sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalian harus baik ya sama orang lain, harus menghargai, harus menolong, harus berbagi, mengasihi ya. Karena itu adalah cara supaya kita bisa hidup teguh sesuai firman Tuhan. Seperti rumah yang didirikan di atas batu, tetap teguh dan kuat.
Ya, ada ayatnya anak-anak. Nih, ayatnya ada di Matius 7 ayat 24. Di sini dikatakan ya anak-anak, nih, setiap orang ya yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekali lagi Miss Sandra bacakan ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, jadi kalian sudah mengerti ya, kita harus saling mengasihi. Seperti Allah mengasihi kita, kita harus menghargai orang lain, kita harus baik sama orang lain, kita harus berbagi, saling menolong, ya, supaya kita bisa tetap teguh dan kuat ya, sesuai firman Tuhan. Oke, devotion hari ini, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita akan tutup dengan doa. Yuk kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami dapat tetap teguh Tuhan seperti rumah yang didirikan di atas batu Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Engkau yang sertai kami selama beraktivitas agar segalanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu lagi lain waktu ya anak-anak. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.